Halo, selamat malam pemirsa. Sampai ketemu lagi dengan saya di YouTube Abidi. Malam-malam sengaja saya bikin eh, video ini karena kebetulan saya baru saja datang dari rumah sakit. Habis kontrol ke dokter saraf. Sekedar hanya informasi pemirsa, selama 3 hari ini saya merasakan vertigo yang luar biasa. Pada saat saya mengendarai mobil atau sepeda motor, itu saya jarak 5 kilo itu berhenti berkali-kali pemirsa. Karena seperti kelayangan atau mau pingsan. Sehari saya biarin, mungkin karena faktor apa, saya introspeksi, saya lihat pola makan takut ada yang salah, saya lihat dari obat takut ada yang overdosis, saya lihat dari berbagai hal takut ada yang salah. Nah, akhirnya di hari kedua pun saya masih merasakan vertigo tersebut. Selama sama kejadiannya. Nah, di hari yang ketiga masih juga merasakan. Akhirnya saya langsung coba berobat ke dokter saraf. Sama dokter saraf disuruh cek lab. Dan alhamdulillah begitu saya dicek lab hasilnya normal pemirsa. Begitu dicek lab hasilnya normal. Ini pemirsa hasil lab saya. Seperti ini. Di sini barangkali ada sesuatu yang dari badan, ternyata pas dilihat hasil dari cek laboratorium semuanya sehat. Akhirnya dokter saraf pun bingung. Kembali lagi dia hanya membahas masalah psikosomatis, kecemasan atau kepanikan karena mungkin terlalu tegang saraf di otot, akhirnya menimbulkan mungkin kram. Jawabannya mungkin seperti itu. Akhirnya saya dikasih obat anti vertigo atau obat buat vertigo. Ini pemirsa, ini saya dikasih namanya ini namanya dimenhydranate pemirsa, dimenhydrinat 50 mg pemirsa. Terus yang kedua saya dikasih betahistin yang 5 mili. Ini obat untuk vertigonya. Dan ini sama lagi clopidogrel dari dokter saraf. Dan yang keempatnya saya dikasih flunarizin pemirsa. Ini, jadi saya dikasih 4. Tadi saya berobat ke dokter saraf dari jam 3 sampai selesai, karena ngantri pemirsa banyak pasien, baru selesai di menjelang maghrib. Setelah saya konsultasi dengan dokter saraf hanya menyatakan ini dampak dari penyakit psikosomatik. Karena begitu dicek laboratorium hasilnya normal. Akhirnya hanya dikasih obat anti vertigo, yaitu yang saya sebutkan tadi ada 4. Mungkin di sini yang sering saya dikonsumsi obat vertigo itu adalah betahistin. Itu. Jadi itu contoh pemirsa yang saya sebut tadi, dampak dari
penyakit yang namanya psikosomatik termasuk dokter saraf bilang pun itu larinya ke fisik. Sampai saya juga introspeksi selama 3 hari, mungkin sepanjang sejarah hampir berapa bulan, 7 bulan saya terkena psikosomatik ini, baru di hari ini, di 3 hari ini berturut-turut tidak sembuh-sembuh. Biasanya kalau saya muncul gejala sensasi fisik, itu biasanya itu cepat pemirsa. Misalkan pagi saya timbul misalkan jantung berdebar, itu pagi, tapi nanti hilang pemirsa, nanti hilang. Setelah kita obatin, entah itu lewat obat, lewat terapi, lewat makan, itu hilang. Nanti memang muncul lagi, nanti sensasinya beda. Tapi untuk yang kali ini, selama 3 hari ini stagnan, hanya vertigo. Jadi akhirnya saya curiga, takutnya ada apa-apa, baik itu hipertensi. Pas di hipertensi dicek, tekanan darah saya normal, 128/86. Di laboratorium, cek laboratorium pun kolesterol, trigliserid, gula darah semuanya normal. Akhirnya dokter memvonis mungkin Bapak ini dampak dari penyakit psikosomatik. Jadi saya juga memang sudah introspeksi dari awal, cuman karena saya merasa takut, saya juga udah jaga-jaga pemirsa, karena 7 bulan saya terkena psikosomatik, baru kali ini 3 hari berturut-turut penyakit yang namanya vertigo nggak hilang-hilang. Hilangnya itu pada saat tidur. Kalau matanya sudah melek itu pasti hilang keseimbangan, hilang keseimbangan. Sampai saya pun tadi di rumah sakit pun sama, hilang keseimbangan, hampir mau pingsan saya pas kontrol di dokter saraf pun. Pola makan seperti biasa pemirsa, saya jaga. Ini saya rutinitas saya, pola makan pisang pemirsa. Ini kalau pagi saya makan buat cemilan saya yang saya sering sebutkan, terus diantaranya apel pemirsa. Ini cemilan-cemilan saya, ini jeruk pemirsa. Jadi sekarang saya itu untuk cemilan sendiri diperbanyak buah-buahan. Jadi psikosomatik itu pasti lari ke gejala fisik. Psikosomatiknya tidak kambuh, fisiknya kambuh. Sebaliknya. Tapi kalau psikosomatiknya kambuh, itu pasti lari ke fisik. Tapi kalau fisik kambuh, itu belum tentu lari ke psikosomatik. Nah, yang saya rasakan saat ini, psikosomatiknya nggak kambuh, tapi gejala fisiknya luar biasa. 3 hari pemirsa, hilang keseimbangan. Untuk beraktivitas saya nggak bisa apa-apa, tidak bisa berkutik. Saya berdoa semoga saya sehat, berdoa semoga saya sehat. Jadi yang saya sebutkan itu banyak gejala-gejala akibat dampak dari psikosomatik. Dan memang psikosomatik itu datangnya yang dari pikiran. Ilusi menyebabkan gejala fisik. Jadi untuk para pemirsa, kalau Anda sedang merasakan sesuatu gejala fisik yang terkena psikosomatik, itu mungkin jangan merasa kaget. Itu bagian daripada gejala sensasinya. Memang tidak mengenakan karena posisinya itu di dalam tubuh. Tapi itu realitanya pemirsa, seperti yang saya rasakan. Awalnya dikira saya hipokeglemia atau kurang darah karena vertigo, pusing kelayangan. Begitu dicek darah normal. Terus saya cek tekanan darah, hipertensi, ternyata normal. Dilihat lagi dari kolesterol, dari trigliserid, ternyata normal. Dari pola makan pun saya normal pemirsa. Jadi saya akhirnya larilah ke dokter saraf. Saya cerita, saya tunjukin hasil labnya.
Dokter Sawab ya bilangnya seperti itu. Itu dampak dari yang namanya penyakit psikosomatik. Jadi bagi pemirsa yang sedang merasakan gejala psikosomatik, jangan merasa kaget, jangan merasa aneh, lakukan tindakan seperti saya. Pertama, jangan panik dulu. Cek laboratorium dulu. Jika pemirsa merasakan lambung sakit atau kepala vertigo atau misalkan merasa tenggorokan gatal, coba pemirsa konsultasi dengan dokter sesuai dengan bidangnya, lalu lakukan cek laboratorium. Kalau hasilnya normal ya sudah, berarti itu mungkin gejala sensasi dari yang namanya penyakit psikosomatik. Seperti yang hari ini saya lakukan, pemirsa, dari pagi saya merasakan sensasi vertigo karena merasa tidak kuat, akhirnya saya siang datang ke dokter saraf sambil saya cek laboratorium. Ternyata alhamdulillah semuanya sehat. Jadi mungkin itu saja, saya hanya berbagi informasi untuk saudara-saudara saya yang sama-sama sedang menderita penyakit psikosomatik. Jika Anda merasakan gejala seperti yang saya rasakan, jangan panik, lakukan yang tadi saya kerjakan pemirsa. Pertama, coba Anda periksa ke laboratorium, barangkali kolesterol naik atau tekanan darah naik atau turun, ataupun gliserid sedang naik atau gula darah menurun, itu pemirsa. Tapi kalau sudah normal semuanya, baru pemirsa datang ke dokter, konsultasi, ada apa ini hasil laboratorium saya normal, mungkin gejalanya apa. Itu pemirsa. Jadi untuk rekan-rekan yang seperti saya, jangan merasa kaget, lakukan itu saja tadi yang sudah saya lakukan. Saya hanya berbagi informasi. Hari ini saya eksekusi karena 3 hari saya merasakan yang namanya vertigo tidak berhenti-berhenti. Jadi mungkin itu aja, berbagi informasi untuk rekan-rekan yang sedang menonton video YouTube ABD ini. Jangan lupa tonton video saya sampai habis, jangan di skip, barangkali bermanfaat buat Anda, keluarga Anda, buat orang lain, berbagi informasi barangkali bermanfaat. Dan jangan lupa juga klik subscriber, gratis pemirsa, hanya klik, biar saya juga bisa berbagi lagi video-video tentang pengalaman saya, tentang sesuatu yang ada di diri saya selama saya menderita penyakit psikosomatik ini. Saya akan berusaha untuk memberikan informasi yang update. Mungkin sekian saja video saya kali ini, karena mungkin waktu sudah malam. Kebetulan saya juga tadi baru datang, terus langsung saya sengaja bikin video ini karena mumpung saya masih ingat gitu. Sekarang baru pulang dari rumah sakit, alhamdulillah sudah nyampe rumah. Mungkin itu saja pemirsa, jangan lupa klik subscribe. Oke, mungkin itu saja pemirsa. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.